Selamat sore. Benar nih dengan Mas Faisal. Betul. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila dari Poltekkes Kemenkes. Di sini saya akan mewawancara konseling gizi terkait masalah gizi yang ingin kita capai. Sebelumnya kita akan melakukan konseling selama 15-20 menit. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Saya harap Mas dapat menjawab pertanyaan saya. Semua pertanyaan saya dengan jujur dan benar karena ini akan berpengaruh dengan hasil yang kita akan capai nanti. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk tujuan Mas melakukan konseling ini mau mencapai apa? Untuk menurunkan berat badan. Baik. Oke. Karena ini sudah mau menjelang pernikahan atau berapa bulan lagi, Mas? 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, oke. Jadi ini ya, Mas, mulai dari sebelumnya ya supaya matang. Oke. Sebelumnya baiklah, kita mulai ya, Mas ya. Iya. Dengan Mas Faisal, Betul. umur 21 tahun. Iya. Oke. Berat badan 70, Betul. tinggi badan 171. Betul. Oke, di sini dari data status gizi Mas ini termasuk overweight ya. Overweight itu apa sih? Itu berat badan lebih, berat badannya di status gizinya di 23,9. Oke. Untuk tekanan darah ini 129/90, benar? Betul. Oke, ini kebetulan ini termasuk tinggi ya, Mas ya. Terus untuk gangguan makan seperti mual, muntah, diare, sulit menelan, sulit mengunyah ada? Gak ada. Oke. Untuk alergi makanan? Tidak ada. Tidak. Untuk pantangan makanan? Tidak ada. Oke. Untuk diet yang dijalani? Tidak ada. Oke. Biasanya sekali makan berapa kali ya? 1-2 kali. 1-2 kali. Oke. Biasanya kalau makan di rumah itu makanannya apa saja? Untuk makanan pokoknya ada di nasi sama mie Oke. sama kentang. Oke. Biasanya kalau nasi putihnya itu seberapa? Yang ini Yang ini. 100. Itu biasanya berapa kali sekali makan? sehari sekali. Sehari sekali. Kalau mie-nya? Mie-nya sama seperti nasi, cuman itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Biasanya seberapa kalau makan mie? Semangkok kalau seberapa? Semangkok inilah yang ini. Oke. Berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus ada lagi? Kentang. Biasanya kentangnya makannya seberapa? Kentangnya kentang goreng? Kentang goreng. Oke. Biasanya seberapa? Segini. Oke. Berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke, ada lagi? Sudah. Untuk lauk hewaninya? Ada ayam sama telur. Ayam sama telur. Oke, ayamnya biasanya makannya seberapa? Ayamnya bagian apa biasanya makan? Bagian sayap. Bagian sayap. Yang segini?
Biasanya kalau makan masak sendiri atau beli? Masak sendiri. Masak sendiri. Oke, ini ayamnya digoreng? Apa Digoreng. Digoreng. Berapa kali makannya? Sehari sekali. Sehari sekali. Terus kalau telurnya? Telurnya ya 1 butir. 1 butir. Berapa kali? Sehari sekali juga. Sehari sekali. Terus ada lagi? Sudah. Oke, untuk lauk nabatinya? Ada tempe sama tahu. Oke. Tempenya biasanya berapa? Sekali makan berapa? Tempenya biasanya makannya yang mana? Yang ini. Ya, yang mana? Ini Yang C. Yang C. Oke. Sekali makan berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Untuk tahunya? Tahunya sama, seminggu 2 kali. Ukurannya yang mana? Yang B. Yang B. Oke. 2 kali, seminggu 2 kali ya. Oke, ada lagi? Sudah. Untuk sayurannya? Ada timun. Terus ada sop. Terus ada namanya apa itu, daun singkong sama udah itu aja. Oke. Untuk timunnya biasanya berapa makannya? Makanya biasanya 1/4 ya. Seperempat potong. 1/4 potong. Berapa kali? Seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Oke, untuk sopnya berapa? Yang A. Yang A. Berapa kali? Dia seminggu 2 kali. Seminggu sekali. Daun singkongnya seminggu sekali. Sekali makan itu berapa? Ini daun singkong. Ya itulah. Segini. Oke, ada lagi? Sudah. Oke. Terus untuk buah-buahnya? Buahnya ada semangka. Sih kalau semangka konsumsinya berapa? Berapa? 1 potong. 1 potong segini? Iya. Oke. Berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Ada lagi? Sudah. Oke, untuk minumannya? Ada teh manis sama air putih. Teh manis. Oke, untuk teh manisnya biasanya berapa gelas? Yang ukuran berapa? Yang ini. Oke. Berapa kali misalnya kalau minum? Sehari bisa 2 kali lah. Sehari 2 kali. Iya. Oke, air putihnya biasanya konsumsinya seberapa? Sama juga. Berapa kali? Sehari bisa 8 kali. 8 kali. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, untuk snacknya? Ada keripik kentang. Oke. Keripik kentang. Biasanya konsumsi keripik kentangnya berapa bungkus? 1 bungkus. 1 bungkus. Berapa kali? Seminggu bisa 3 kali. Oke, ada lagi? Sudah. Oke. Untuk lewat penyakit ada lewat penyakit? Nggak ada. Oke. Oke, dari hasil yang kita dapat tadi ya Kak ya, Mas ya, Mas ini kan konsumsi buahnya kurang ya, buah dan sayurnya kurang, terus apa namanya,
tensinya juga cukup tinggi, tekanan darahnya tinggi, terus BB-nya juga termasuk berlebih ya Pak ya Mas ya. Jadi bisa diperbanyak makan sayur dan buahnya. Kenapa? Karena sayur dan buah itu memiliki serat dan antioksidan yang sangat bagus untuk menjaga berat badannya Masnya. Karena kan Masnya juga sudah mau menikah, jadi pastinya butuh berat badannya ideal biar bisa pakai baju yang bagus dan sebagainya kan Mas. Nah terus buah dan sayur ini juga bisa mengontrol tekanan darah dan menjaga daya tahan tubuh Masnya. Terus dikurangi minum-minuman manisnya, karena minuman manis itu bisa meningkatkan kalori harian dan bisa membuat tekanan darahnya sulit kontrol. Apalagi ini Mas kan suka makan keripik kentang ya, keripik kentang, terus mie bumbu-bumbu itu kan bumbunya itu cukup banyak ya, garamnya, kandungan garamnya. Terus keripik kentang juga garamnya tinggi, apalagi bumbunya kan asin gitu kan Mas ya. Itu dikurangin supaya nanti tekanan darahnya bisa dikontrol gitu. Nah dengan ini saya bisa memberikan solusi. Yang pertama adalah solusinya Mas bisa mengkonsumsi buah setiap pagi dan meningkatkan aktivitas olahraga. Masnya biasa olahraganya berapa kali kalau dalam Ya sehari sekali jalan kaki. Oke, bisa ditingkatkan ya Mas. Mungkin itu sudah bagus, cuma nanti mungkin aktivitasnya bisa lebih tinggi. Terus pilihan kedua adalah membatasi penggunaan gula dan garam, makanannya dikontrol. Kayak bisa boleh minum teh tapi tidak usah pakai gula gitu. Terus konsumsi garamnya juga dikurangi, karena itu kan nanti mengarah ke hipertensi yang parah dan bisa penyakit-penyakit yang lainnya. Terus gulanya juga nanti bisa malah membuat yang tadinya sudah parah makin parah gitu, tidak apa-apa gitu. Terus kira-kira dua solusi tersebut yang Mas setujui dan sanggup dilakukan yang mana Mas? Mungkin yang pertama. Oke, yang pertama ya, mengonsumsi buah setiap pagi dan meningkatkan aktivitas olahraganya. Aktivitasnya diperbanyak, olahraganya sudah bagus, sudah ada peningkatannya, sudah bagus. Kemudian nanti mungkin buahnya diperbanyak, sayurnya diperbanyak. Baik. Kemudian untuk sebentar. Nah, ini adalah gambar isi piringku. Nih, nah ini kan Mas kan kebiasaan makannya satu kali sehari ya kan. Nah, bisa diperbaiki jadi 3 kali sehari dengan 2 kali makan selingan. Selingan itu pasti snack itu kayak misalnya snacknya kayak buah gitu, buah-buahan gitu. Nah, ini isinya apa sih? Jadi isinya adalah makanan pokoknya itu seperempat seperti ini ya, setengah dari sini pokoknya segini Mas. Nah ini jadi dikira-kira aja, kira-kira sepiring itu ini udah cukup belum ya sesuai dengan isi piringku gitu. Terus waktu aktivitasnya juga jangan lupa minimal 30 menit gitu. Terus minum air putihnya diperbanyak. Terus boleh minum teh atau kopi, tapi kalau bisa jangan pakai gula, jadi plain aja gitu. Terus garamnya juga dilihat yang dikontrol juga gitu. Minum air putihnya sudah bagus. Terus sambil jangan lupa juga menjaga kebersihan gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Mas? Tidak ada. Tidak. Oke. Jadi sudah dibuati ya Mas. Jadi bisa diulangin tadi yang saya sampaikan.
Tadi buahnya sama sudah diperbanyak, kegiatannya benar. juga diperbanyak. Benar. Gitu. Baik, nanti kita pantau ya Mas hasil konseling ini seminggu ke depan. Kita jalani dulu yang sudah kita sepakati, apakah nanti ada perubahan atau tidak, apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan bersama saya ya Mas ya. Semoga nanti di hari-harinya sukses, terus kita juga bisa mencapai kesepakatan, mencapai hasil yang baik. Terima kasih ya Mas telah meluangkan waktu untuk melakukan konseling ini. Semoga nanti lancar. Terima kasih.